Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Firan Juanter. Di sini kita bakal melanjutkan dari sesi kedua videonya, ya, yaitu kita bakal menjelaskan, ya, saya sendiri ya, maaf, kita sharing-sharing santai aja di sini. Saya sendiri di sini bakal menjelaskan bagaimana teknik simple trading ya dari segi price action ya. Nah, dari teknik yang biasanya saya pakai yaitu special supply and demand tidak hanya menjelaskan tentang key level supply and demand, tapi spesial SND ini adalah apa ya, ibaratnya combine ya, teknik combine daripada key level supply and demand, price action dan kemudian market structure ya. Dan di sini saya bakal bahas dari segi price actionnya, khusus dari price actionnya ya. Nanti khusus daripada market structure-nya, khusus daripada key level supply and demand-nya, nanti saya bakal jelaskan lagi di video-video selanjutnya. Dan sekarang kita bakal fokus dulu kepada price actionnya Sobat Trader ya. Dan di sini saya sudah buat sedikit materinya sih ya Sobat Trader ya, sedikit materinya ya. Dan di sini ada simple price action, kalian bisa baca aja ya. Dan di sini ada pengertian dasarnya apa itu price action ya. Price action trading adalah metode analisis dan pengambilan keputusan dalam trading berdasarkan pergerakan harga di chart ya, tanpa menggunakan indikator apapun atau tools apapun. Jadi kita hanya melihat dari pergerakan si candlesticknya aja atau volume daripada buyer dan sellernya aja ya. Dan inti dari price action ini adalah si trader ini memperhatikan pola-pola daripada pergerakan harga yang terbentuk di chart ya, seperti candlestick pattern ya, chart pattern ya, support dan resistance, trend line, dan ya structure market ya sobat trader, seperti itu ya. Cuman kita di sini bakal melihat daripada candlestick pattern dan chart pattern dan pola-pola yang ada di market. Jadi ketika nanti kita sudah bisa melihat key level supply and demand, ketika harga sudah mencapai di area supply atau harga sudah mencapai di area demand, ya kita bisa mengcombine dengan price actionnya. Apakah ada candlestick pattern atau chart pattern pembalikan arah, atau chart pattern dan candlestick pattern continuation, ya, atau chart pattern dan candlestick pattern bilateral seperti itu ya. Dan di sini kalian bisa lihat saja ya, candlestick pattern itu ada single candlestick pattern ya, ada double candlestick pattern, dan ada triple candlestick pattern ya. Ini bisa kita pakai ketika nanti harga sudah mencapai area supply zone atau demand zone-nya ya. Dan di sini contohnya ada hammer pattern ya, kemudian ada inverted hammer, ada dragonfly doji ya, ada spinning top, bullish maruboju, hanging man, kemudian shooting star ya, gravestone doji, bearish spinning top, bearish maruboju ya. Dan double candlestick pattern-nya ada bullish engulfing, piercing line, twister bottom, bullish harami, bullish kicker ya, bullish ke counter attack ya, dan lain-lain lah ya. Jadi pada intinya adalah ketika nanti harga sudah mencapai area key level supply and demand-nya, sobat trader ya, kalian bisa lihat ya, harga ketika sudah sampai key level supply and demand-nya, apakah ada candlestick pattern ya dari eh, single candlestick pattern maupun double candlestick pattern atau triple candlestick pattern yang terjadi di area demand zone atau supply zone ya. Jadi biasanya ketika harga sudah mencapai area key level supply and demand ya, dia memberikan efek, biasanya seperti efeknya seperti rejection ya. Rejection berupa shadow. Ketika sudah memberikan rejection ya, candlestick continuation atau candlestick selanjutnya yaitu bisa kita lihat apakah ada ya dari konfirmasi ya, konfirmasi dari candlestick yang ada di sini. Kalian bisa lihat aja ya, Bapak Ibu semua bisa lihat di sini ya. Ini adalah sinyal-sinyal atau kita bisa ngomong atau bisa katakan ini sebagai indikasi lah ya, ketika sudah terbentuk candlestick pattern seperti ini ya, indikasinya naik atau turun ya. Kalian bisa lihat aja di sini indikasi bullishnya ada pola-polanya seperti ini, bearishnya seperti ini ya, dan lain-lain. Kalian bisa lihat saja di sini. Jadi pada intinya ketika harga sudah mencapai area supply and demand-nya, apakah ada indikasi kenaikan atau penurunannya, parameternya kita bisa lihat dari pola-pola yang ada di materi candlestick pattern ini kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kalian sering trading di gold atau XAUUSD ya, candlestick yang biasanya terbentuk, yang pertama ada bullish maruboju, ada hammer, ada inverted hammer, kemudian ada bearish maruboju, yaitu sering terbentuk dan bisa kalian jadikan parameter sebagai acuan untuk kalian analisa apakah ini probabilitasnya akan naik atau turun setelah
mengenai area supply and demand-nya seperti itu. Dan untuk double candlestick pattern yang sering terjadi ada bullish engulfing, bearish engulfing, kemudian ada tweezer bottom ya dan tweezer top ya, kemudian ada bearish harami dan bullish alami ya, itu yang paling sering. Cuman yang paling sering antara bullish engulfing dan bearish engulfing sih ya. Dan dari triple candlestick pattern itu yang paling sering muncul ketika harga sudah mencapai area supply and demand-nya, itu ada di Morning Star ya, kemudian Evening Star ya, kemudian ada Bearish Doji Star ya, Morning Doji Star ya, itu juga ya sering kali ada ya sobat trader ya. Dan mungkin kalau yang lainnya sih saya pun rada asing ya, cuman ya yang saya sering lihat ya ini kayak gitu, Morning Star atau Evening Star ya sobat trader ya, kebalikannya ya kayak gitu. Dan ini three white shoulder juga ini sering terjadi juga nih ya, three white shoulder dan three black cross ya kayak gitu ya. Dan selain candlestick pattern ya, candlestick pattern di sini juga ada chart pattern ya. Chart pattern itu adalah pola-pola dalam skala besarnya ya. Dimana kalau candlestick pattern ini pola-pola secara skala kecilnya ya, secara kecilnya single, double dan triple candlestick, tapi chart pattern ini dia pola dalam skala besarnya ya. Dari ada tiga jenis, maaf ya, ada tiga jenis chart pattern sobat trader yang harus kalian ketahui ya, Bapak Ibu sobat trader yang ada di luar sana ya, yang sedang menonton video ini ya, ada tiga chart pattern yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada reversal chart pattern, dia untuk pembalikan arah. Ada continuation chart pattern ya, itu dia untuk penerusan tren ya, mau trennya bullish atau bearish ya. Dan ada yang namanya netral chart pattern atau bilateral chart pattern lah, bisa kita katakan netral atau bilateral chart pattern, dia bisa dua arah kayak gitu. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Pertama dari reversal chart pattern dulu ya. Reversal chart pattern adalah chart pattern untuk pembalikan arah ketika harga sudah sampai di area supply zone dan demand zone ya, ketika ada double bottom misalnya di area demand zone, misalnya area demand zone ada di bawah sini ya, kemudian terbentuk double bottom ya, atau adanya dua low yang terbentuk dengan sejajar, menandakan probabilitasnya bagus untuk naik seperti itu ya. Sama juga dengan inverted head and shoulder dan falling wedge ya. Dan di sini juga ada double top ya, ketika ada area supply zone dan harga sudah menyentuh area supply zone ya, di sini ya, di area double top ini ya, atau adanya high yang sejajar atau dua high yang sejajar ya, atau double top ya, yang kita sebut dengan double top ini probabilitasnya bagus untuk turun ya, ketika sudah ada double top di area supply zone-nya seperti itu. Dan ada head and shoulder ya, ini head and shoulder itu adanya dua bahu dan satu kepala ya, seperti bahu dan kepala ya, head and shoulder. Ini indikasinya juga bagus untuk turun seperti itu. Dan ada rising wedge juga, ini bagus untuk turun ya. Dan di sini juga ada contoh continuation chart pattern ya, atau chart pattern untuk penerusan tren, di mana ketika tren naik, contoh ketika tren naik dan terbentuk bullish flag seperti ini bullish flag, tiangnya kan kalian bisa lihat di sini ya, di bullish flag ini ada tiangnya seperti bendera ya, tiang benderanya, dan benderanya sudah terbentuk. Ini biasanya ketika sedang bullish ini adalah konfirmasi untuk melanjutkan arah tren seperti itu. Sama juga dengan ascending triangle ya, dan bullish pennant ya, ini sama. Dan kalau bearish flag ini kebalikannya ya, ketika tren turun dan terjadi bullish flag ada tiang kebalik ya, tiang bendera kebalik dan ada benderanya, ini potensinya bagus ya. Nanti kita contohkan di chart ya, apakah ada ascending triangle atau bullish flag atau descending triangle atau bearish pennant dan lain-lain, kita contohkan di chart ya nanti ya. Dan di sini juga banyak ya, masih banyak lagi yang harus kalian pelajari juga ya. Kalian bisa baca aja di sini dan bisa lihat aja di sini ya. Jangan dihafal namanya kalau misalnya kalian sulit untuk menghafal, tapi kalian lihat aja ya, pola-pola seperti ini tuh untuk naik atau untuk turun seperti itu ya. Dan di sini juga ada yang namanya bilateral chart pattern atau netral chart pattern. Dia bisa dua arah sobat trader ya. Di sini ada rectangle ya, dan ada symmetrical triangle. Ya, symmetrical triangle ini dia mengerucut membentuk segitiga ya. Ketika dia membuat high low, high low, high low-nya itu dia mengerucut sampai mengecil, dia bisa breakout dua arah. Jadi kita harus tahu dulu ya, dari segi candlestick pattern-nya nanti yang di breakout yang mana ya. Kita harus lihat trend line-nya dulu ya, trend line atas dan trend line bawahnya. Kalau yang bawahnya di breakout berarti dia bakal lanjut turun, kalau yang di atasnya breakout ya, dia bakal lanjut naik kayak gitu ya. Dan di sini juga ada yang namanya rectangle ya. Jadi ini adalah pola sideways sebenarnya ya, simpelnya sideways atau konsolidasi. Sobat trader seperti itu ya, sideways atau konsolidasi ya.
Dan ini juga sebenarnya bisa dua arah. Kalau misalnya dia di breakoutnya line up-nya atau line atasnya, berarti menang daripada bayarnya. Ketika dia di breakoutnya line bawahnya, berarti dia menang sellernya kayak gitu. Ya filosofinya sebenarnya seperti itu aja. Ya karena retriangle ini adalah pola konsolidasi, ya adanya keseimbangan harga antara seller dan buyer, sobat trader. Ya, ya berarti ketika ada salah satu yang di breakout mau atas mau bawah itu adalah pemenangnya dan asumsinya adalah ketika dia breakout bawah dia lanjut turun, breakout atas dia lanjut naik seperti itu ya. Ya, jadi yang perlu kalian perhatikan ya dari segi price action itu ada candlestick pattern maupun chart pattern dan di sini juga ada basic daripada pola-pola kenaikan atau penurunan. Contoh seperti ini ada rally base drop ya. Rally itu adalah kenaikan, base itu adalah konsolidasi kecil, drop itu adalah penurunan kayak gitu ya. Dan di sini juga ada drop base rally contohnya ya. Di sini ada penurunan, kemudian ada base ya dan ada rally dan masih banyak lagi ya seperti di sini drop base drop ya. Ini adalah pola untuk continuation ya. Drop itu penurunan, base itu adalah konsolidasi kecil seperti ini dan drop lagi gitu di breakout oleh candle bearish-nya seperti itu. Ini adalah pola drop base drop dan ada rally base rally juga dan masih banyak lagi ya. Dan kita bakal contohkan di chartnya aja seperti apa ya. Ini adalah materinya. Kita share lagi ya. Nah, ini juga sudah ada chartnya ya di sini. Oke, ya. Nah, contoh saya sudah menandakan pada saat itu kita live trade bareng ya sobat trader ya. Sebentar ininya ngalahin ya. Kita sharing-sharing santai aja di sini ya. Siapa tahu kalian butuh referensi lain dari ilmu lain ya boleh ya. Silakan ya. Nah, ini sudah terpasang juga area-area ketahanan harganya atau key level supply and demand-nya, sobat trader ya. Tapi kita bakal fokus kepada chart pattern dan candlestick pattern yang terjadi atau price action yang terjadi ya. Contoh di sini ada yang namanya ascending triangle yang tadi ya, itu adalah pola penerusan ya. Sebenarnya kalau kita lihat daripada major trendnya ya, ini masih naik kalau H1 sobat trader ya masih naik ya. Kalau kita lihat dari jangka panjangnya ya masih naik kayak gitu dan ini adalah pola penerusan ya ketika dia membentuk high di sini kemudian membentuk low di sini, kemudian membentuk high kedua ya di sini, high kedua dan high pertama ini sejajar ya, dan kemudian membentuk low di sini, low-nya itu malah lebih tinggi daripada low sebelumnya, kayak gitu ya. Kemudian dia naik lagi membentuk high-nya yang sejajar lagi, jadi ketiga high-nya sejajar, tapi low-nya dia makin sini makin naik, menandakan apa filosofinya? Menandakan tekanan bayarnya semakin kuat seperti itu ya. Dan kalau kita tarik trend line ya dari low yang ini ke low yang ini ya seperti ini ya ini menandakan tren naik seperti itu. Cuman kalau kita tarik dari high pertama sampai high ketiganya ini hampir sejajar kayak gitu, menandakan di sini ada yang namanya pola chart pattern continuation atau chart pattern penerusan arah tren yaitu ascending triangle dan boom pecah di sini dia langsung naik lagi dan di sini valid ya. Dan ada dua kali di sini pembentukan ascending triangle. Nah, di sini ada ya. Kalian bisa lihat di market gold di tanggal 28 ya sampai 29 sampai 30 ya 28 29 30 sobat trader ya. Di sini dia membentuk high ya. Kalian bisa lihat ya membentuk high high pertama kemudian low, kemudian high lagi high-nya sejajar dengan high pertama ya. Kemudian dia membentuk low lagi di sini ya dan kalau kita tarik dari low to low ya low to low-nya ya di sini dari low ke higher low-nya atau low yang lebih tingginya lagi ya ya ini membentuk yang namanya ascending triangle juga ya sobat trader ya, atau chart pattern continuation atau chart pattern penerusan arah tren seperti itu ya dan ini bertepatan juga di area dimension zone-nya sobat trader ya. Nah, kalau kalian lihat ini ada area dimension zone 3203 sampai 3208 ya. Ini juga bertepatan dengan pembentukan yang namanya ascending triangle-nya. Karena low-low sebelumnya ini terbentuknya juga di dimension sebelumnya juga. Nih, di contoh low yang ini terbentuknya di dimension sebelumnya. Low yang ini terbentuk di dimension sebelumnya dan low terakhir daripada ascending triangle ini terbentuk di low di dimension yang ada di 3203 sampai 3208 kayak gitu. Jadi ini bisa kita combine lah ya key level supply and demand dengan price action. Makanya kenapa saya menandai teknik saya itu adalah special supply and demand. Jadi bukan semata-mata kita memakai key level supply and demand saja, tapi mengcombine antara key level supply and demand, price action dan bagaimana market structure-nya seperti itu ya. Dan kalau kalian lihat pun di sini
Ya dia low pertama reject di area dimension 3248 sampai 3255. Ini low pertama terbentuknya di sini, dan low kedua daripada scanning triangle-nya ini terbentuknya di area dimension 3280 sampai 3288. Ya, kemudian dia boom langsung naik lagi. Dia nggak buat low ketiga, tapi dia hanya reject kecil saja karena di sini ada area minor dimension. Nanti kita pelajari lagi bagaimana cara pembuatan ya atau pembentukan area major dimension dan minor dimensionnya seperti apa ya. Nanti kita bakal buat atau nanti saya bakal buat di video terpisah agar bisa fokus sobat trader ya. Karena pada materi kali ini kita bakal fokus dulu kepada segi price actionnya kayak gitu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya ngomongnya cepat-cepat atau ngomongnya terlalu cepat ya. Ya nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut lagi sobat trader ya. Kita di sini eh, ya santai aja ya sobat trader ya. Jangan terlalu inilah, santai aja ya. Oke, kita lanjut lagi, Sobat Trader. Ya, di sini juga kalau kita lihat dari candlestick pattern yang terbentuk ya, ada apa aja contoh ya. Di mana ya yang bagus? Sebenarnya area demand zone dan supply zone-nya ini di respect baik. Cuman kalau kita lihat pembentukan candlestick pattern yang bagus, itu contohnya sebentar kita cari dulu ya, Sobat Trader ya. Kita cari dulu. Hmm. Nah, contohnya di sini ya, di area dimension zone yang ini ya, dimension 3203 sampai 3208. Di sini ada yang namanya tweezer bottom ya, tweezer bottom ya. Contohnya seperti contoh yang tadi ya, tweezer bottom ya. Ini ada candle bearish dan ada candle bullish yang sejajar. Cuman memang candle bullishnya lebih mendominasi daripada candle bearishnya. Cuman dia eh, close candle dan open candle daripada candle bullish dan candle bearishnya itu sejajar, cuma lebih mendominasi daripada candle bullishnya. Nih, ini ada yang namanya candlestick pattern tweezer bottom, sobat trader ya kayak gitu, dan boom dia naik ke atas dan valid ya. Ketika dia reject di area demand zone-nya, kemudian sudah terbentuk konfirmasi daripada candlestick pattern yaitu tweezer bottom, ya ini valid untuk naik seperti itu. Kalau kita lihat dari back history, kalian juga bisa backtest secara real time-nya nanti ya silakan ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa dari ketiga teknik yang saya pakai, yaitu level supply and demand, market structure, dan price action yang sedang kita bahas sekarang ya sobat. Nah, seperti itu. Nah, contoh di sini juga ada yang namanya, ini jangan dilihat ya, ya garis-garis ini liquidity, change of character dan lain-lain ini jangan dilihat ya. Kita fokus kepada price actionnya dulu aja. Ini jangan dilihat, nanti kalian pusing sendiri ya. Nah, di sini juga sebenarnya di ini berapa ini? 3280 sampai 3288 ya. Area 3280 sampai 3288 ini juga ada yang namanya bullish engulfing ya di sini pembentukannya. Cuman memang dia nggak pas banget di area dimension, tapi ya masih satu area lah di sini ya. Walaupun udah breakout sedikit ya, cuman ini karakteristik breakoutnya bukan breakout yang kuat. Karena apa? Karena ini masih satu area dengan area ketahanan harganya di sebelum-sebelumnya kayak gitu. Karena sebelum-sebelumnya dia reject lumayan kencang di sini, lumayan kencang di sini, ya kita kasih toleransi lah di sini karena harga itu tidak selalu presisi mengenai area demand zone maupun supply zone dia langsung terbang atau langsung turun enggak. Ya, kadang juga dia pembentukannya seperti ini, tidak presisi seperti itu. Ya, oke. Di sini juga sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing. Bullish engulfing ini adalah candlestick pattern untuk kenaikan seperti itu ya. Nah, boom, dia naik lagi di sini kayak gitu. Jadi ya kita bisa jadikan parameter ya candlestick pattern maupun chart pattern atau ya price action itu kita jadikan parameter untuk kenaikan atau penurunan setelah harga menyentuh area supply zone atau demand zone atau ibaratnya reason pendukung lah, reason pendukung kita gitu. Agar reason kita lebih kuat lagi apakah benar ketika di area supply zone ini bakal benar-benar langsung turun atau enggak. Kita bisa lihatnya di mana parameternya adalah price action. Seperti itu, Bapak Ibu, Sobat Trader. Mudah-mudahan materi singkat dari saya ya, itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, itu bisa langsung kontak saya aja. Nanti mungkin untuk kontak personalnya saya cantumkan di bawah mungkin ya. Nanti Sobat Trader bisa dicek aja ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye-bye.